Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yurmi Desi. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi proses dan evaluasi hasil bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia selaku guru BK di SMP Negeri 2 Lembang. Baiklah, adapun evaluasi proses dan evaluasi hasil yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia diberikan sebuah topik, yaitu cara menata emosi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan proses layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa. Nah, evaluasi proses ini diberikan skor sesuai dengan poin-poin yang akan diberikan kepada siswa. Skor tersebut terdiri dari angka 4 sampai dengan 1, di mana angka 4 ini adalah sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Nah, ini adalah contoh instrumen evaluasi proses yang telah saya isi, dan selanjutnya akan kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama adalah materi yang disampaikan dalam layanan klasikal sangat dibutuhkan peserta didik. Nah, mengapa sangat dibutuhkan? Karena materi tersebut, yaitu belajar menata atau mengendalikan emosi, adalah salah satu cara yang menjadi bahan timbulnya masalah siswa dengan teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya akibat tidak dapat mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan layanan klasikal. Terlihat saat siswa melakukan tepuk konsentrasi, mereka sangat aktif dan kompak dalam melakukan tepuk konsentrasi tersebut. Begitu pula saat memainkan lampu lalu lintas, siswa terlihat sangat aktif. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik tertarik dengan media dan metode yang digunakan. Nah, media piring plastik yang digunakan oleh Ibu Siti Salbia sebagai lampu lalu lintas sangat menarik siswa untuk memainkannya, dan metode permainan lampu lalu lintas sebagai contoh sikap dalam mengendalikan emosi membuat siswa sangat antusias dan tertarik. Kemudian yang keempat, peserta didik senang mengikuti kegiatan layanan klasikal. Siswa begitu semangat dan ceria saat disapa oleh Ibu Siti dan sangat bersemangat ketika melakukan ice breaking dan permainan lampu lalu lintas. Berikutnya yang kelima adalah kegiatan layanan klasikal memberikan banyak manfaat kepada peserta didik. Nah, manfaatnya sangat banyak bagi siswa selain memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan kekesalan mereka kepada temannya, dan temannya tersebut belajar bagaimana mengendalikan emosinya dan meminta maaf melalui permainan lampu lalu lintas tersebut. Juga memberikan manfaat yang lebih besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah alokasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan klasikal sudah mencukupi. Terbukti bahwa layanan klasikal bisa berjalan dengan lancar sampai di akhir kegiatan. Nah, kemudian evaluasi hasil. Evaluasi hasil dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan layanan bimbingan klasikal terhadap siswa. Adapun skor-skor yang diberikan terhadap setiap aspek yang muncul dalam evaluasi hasil tersebut sama seperti evaluasi proses sebelumnya, yaitu skor 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Nah, ini adalah contoh tabel evaluasi hasil yang telah saya buat dan telah saya isi. Berikutnya kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Nah, dari judulnya saja atau topiknya saja, siswa sudah paham akan tujuan yang ingin diharapkan dari materi tersebut. Kemudian yang kedua, saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Selain siswa dapat mengetahui bagaimana cara menata emosi mulai dari permainan lalu lintas, siswa juga mengetahui apa saja yang menjadi fungsi dari lalu lintas atau lampu lalu lintas itu.
Nah, berikutnya yang ketiga adalah saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Setelah melakukan praktek melalui permainan lampu lalu lintas, siswa dapat sadar akan pentingnya mengendalikan emosi dalam melalui setiap tantangan hidup agar kehidupan lebih teratur dan terarah. Kemudian yang keempat, saya meyakini bahwa diri akan lebih baik apabila bersikap seperti materi yang disampaikan dan diperankan. Nah, ketika siswa mau untuk mengendalikan emosinya, yakin dan percaya, kehidupan akan menjadi lebih baik. Nah, yang kelima, saya dapat mengembangkan perilaku yang positif setelah mendapatkan materi. Nah, sebagian besar dari siswa pastinya mengembangkan perilaku positif sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan lebih bermakna. Biasanya keadaan ini bisa menjadi pro dan kontra di kalangan siswa karena ada yang mungkin akan mengubah perilakunya menjadi lebih positif dan ada juga yang tidak karena belum mampu mengendalikan emosinya. Nah, itulah penjelasan terkait dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil bimbingan klasikal yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbia, guru BK SMP Negeri 2 Lembang. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih.